mereka sudah cukup untuk ketawa dan senang-senang. Tapi kali ini berbeda, Lim. Tadi Navi gagal untuk memecahkan telur walaupun dia sudah berada di zona merah. Kali ini Onyx mau tidak mau juga harus memaksakan, harus membengkek. Gimana caranya dia bisa naik ke atas? Iya. Tadinya Alter Ego di atas mereka, harusnya udah bergeser. Tapi langsung spesifik ya. Spesifik Fredrin Ben loh. Ya, Fredrin tutup juga gameplay dari Baloy. Respect is okay, no problem. Tapi Loi open sih harusnya ini. Loi ada, Joy juga masih ada. Kayaknya kalau untuk kasusnya lawan Suns atau lawan Aboy, ini dua-duanya justru Loi kan. Yap. Bisa bahaya sih. Tapi kayaknya kalau misalnya ya Loi di first pick buat King juga bisa ditutup Hayabusa. Hayabusa di ban. Itu dia masalahnya Om, Hayabusanya di ban. Ini tergantung dari Onyx, ada Granger, ada Chusin, Popheus, dan ada Fanny juga yang ternyata Fanny yang dipilih. Alright, Grangernya ada, mau di-pick dulu kan untuk Granger? Karena secara Harit sudah di-ban sekarang, memang ada Moskov ya. Moskov mungkin nih bisa dibawakan juga kalau mau buat Xavier. Oke. Sementara kalau first pick nih, opsinya tadi udah gue sebutin banyak banget opsinya. Karena Kalea terlebih dahulu. Berarti jawabannya langsung nih, Chusin 1. Granger, Chusin di ban ya? Chusin ban Granger, Oh Joy. Granger Joy atau Popheus? Granger Joy. Granger Joy, oke. Granger Joy, gue suka banget. Kenapa? Karena dia nggak harus pusing untuk menghadapi Joy. Karena kalau misalnya ada lawan Joy itu kadang masih ada Granger di pick lawan. Itu suka menarik untuk Joy sendiri. Ya, tapi harus berhati-hati juga kalau ada Cloud yang bisa diambil. Tapi Suyo, pasti dipilih ternyata untuk Suyo dan Moskovnya. Kalau ngomongin Cloud, kayaknya itu bisa menjadi opsi terakhir untuk seorang Kadera. Yang dimana dia player Cloud juga kan, kita pernah tahu. Tapi Moskov mungkin masih menjadi comfort gameplay untuk seorang Kadera itu sendiri. Ya, Aman juga gak sih Om? lebih ke hero panjangin lane gak sih buat Kadera? Sering kita lihat kan kayak kalau dia gak dapetin Moskov, dia ambil nanti buat Cloud-nya juga. Bisa panjangin satu lane. Dan ini lumayan aman ketika ditabrak Joy. Lumayan, ya maksudnya defensif sekarang enak ya Moskov. Bahkan lebih enak dari Brody. Oke. Tapi kalau ngeliat pick ketiga nih, balik lagi Popheus kah untuk XP lane? Popheus atau Lutfi Popheus ya? Atau diganti ke hero badan lagi seperti Badang? Gua kalau misalnya Lutfi sih, gua kasih hero-hero yang bisa initiate, punya damage. Gue suka Lutfi ketika pakai glue, tapi maaf, glue-nya lagi bisa, gak bisa. ya, belum bisa nih habis di revive. Lagi disable. Bener, glue-nya lagi belum boleh nih. Tahan sedikit, sabar ya. Gatot kaca. Oke. Ini juga cancellation yang bagus banget ya. Jadi kayak mereka bisa pakai IOG-nya nih untuk ke-cover daerah mereka aja. Gak harus semata-mata buat agresif. Oke, Badang kah? Yang bisa diambil nanti untuk di combo ya bersama dengan Gatot Kaca. Karena kita lihat ada Badang, Gatot Kaca, Tigreal, Gatot Kaca juga. Tapi mid laner ditargetkan bisa nih. Loi bahkan bukan Prayo loh. Itu dia. Agak kaget ya ketika ngelihat dua mid laner yang cukup handal dengan Lui-nya, tapi gak target ke Lui. Iya, jujur ya, gue ngeliat Sansa ini masih ngeri banget sama Loi-nya. Dia bisa gimana caranya mainin pasifnya tuh bagus banget. Lo ngomongin Loi sih Ji, apa? Di ban Loi-nya jadinya. Ya masalahnya kalau Sansa pakai Loi, ini enak banget. Dia bisa ngirim Kairi untuk nge-flanking, dia bisa mainin gankingnya dengan kondisi dari sosok seorang Kalea dan Moskov yang bisa di-ganking, possible-nya tinggi. Iya. Setuju juga sih. Dan Kalea cukup oke. Mungkin kalau buat Suns gue ngerasa masih the best Loi untuk Indonesia ya. Setuju. Untuk Di bawahnya Loi Moreno gue. Loi only. Gue ngerasa masih Suns. Nomor 2 Moreno gue. Boleh Moreno juga. Moreno gue. Oke, tapi masalah sekarang Loi yang di ban. Opsinya berarti balik lagi kah ke Suns Sicilian? Tan Cecil atau Giv ya sebenarnya. Atau Valen bahkan juga masih oke. Valen. Ambil Tsunami Slam ya. Gue ngeliat dari Suns sebenarnya full hero-nya akhir-akhir ini gak terlalu banyak banget. Gak terlalu luas banget. Tapi lumayan itu mematikan. gue pertanyaan ke Lim. Pas banget nih Lim yang ngomong. Memang dari Suns sendiri yang gak improve dengan hero-hero yang sedang update atau terjadi saat ini, atau bahkan diarahkan untuk dari segi coaching staff? Gue rasa metanya memang begitu Ji. Mid laner tuh terbatas hero-nya. Iya betul, tapi Jadi, kan terkadang out of the box itu nggak salah. Iya. Mungkin ya balik lagi Ji. Ketika kita mencoba satu out of the box. Mungkin kayak Alter Ego kemarin. Sempat first pick Cici gitu kan. Tapi ternyata nggak worth ya. Ya nggak bisa diterusin lagi. Oke, tapi yang out of the box ya, yang memang hasilnya tuh cukup nyata, Zaz.
Zas ya, gue Ya. setuju Zas tadi lumayan oke. Ya, ternyata Zas ini ke bawah sampai dengan meta yang sekarang ya. Kalau banyak meta-meta pick off, kita tahu itu adalah mid lane yang bisa menjaga diri sendiri. Benar, seenggaknya ada nyawa kedua kan dengan Yep. Dominator Descent-nya. Dan tergantung nih, Suns juga sebenarnya user Zas. Kita udah sering lihat gitu Tapi kan. sayang gak sih ngeliat Suns Sans main pakai ini? Zas ya. Iya. Kayak nggak nge-make play ya. Iya bener, Gua sama lebih kayak dia suka- pakai Vexana. Iya ya kan, yang penting Suns tuh punya Dash. Dash, nah, Iya deh. Itu. Macam-macam Valentina juga nggak masalah. Parsha. Parsha, mobilitas. Sekarang kalau dia mau main Valentina juga nggak masalah. Badang dulu, Badang Gatot ya. Kenapa aku bilang nggak masalah? Karena kondisinya di saat ini para pasukan dari tim Onyx mereka harus menghadapi Kalea. Nah, jangan sampai tapi ke trigger kayak di game waktu itu. Iya, Dia iya, kemakan pas udah mainin Tsunami Slam-nya. Oh, kali Oke, ekstra kali deh. ekstra. Ada dua pick off metode nih yang bagus banget, tapi Novaria sebagai last pick juga. Mereka kekurangan burst damage di awal. Ya, Makin- awal. Makin punya range besar kali ini. Tapi awal sih menjadi kendala mungkin buat Iya. Big Fam. Siapapun yang di Tsunami Slam atau Wave Dragon, Belum saya ya? cuma Suyu yang bisa follow. Betul, Iya. betul, karena Moskow masih sibuk buat farming juga. Oke, penutupan buat Suns. Parsha. Valentina punya Dash. Gua ngelihat Valentina tapi ternyata Farsha. Oke. Ini baru akan melihat salah satu gameplay Suns yang udah cukup lama kita bakal menyaksikan apakah ada outplay terjadi. Kita kemarin sempat melihat salah satu outplay dari Yeskiel. Ya, pakai flicker ya. Yes. Ya. Dengan Tapi one by one situation. kita lihat nanti ya, karena dari 5 hero yang sudah diamankan bagi masing-masing tim. Untuk Geek Farm, memang gue rasa agak sedikit kekurangan damage. Tapi kalau ngomongin soal late game, beda lagi ceritanya. Ya, plan gamenya ada Moskow ya. Ini bakal sangat menjaga pasti untuk Moskow ya. Cuman Suyo juga di early game akan sangat lemah dengan magic damage yang diberikan oleh Onyx. Oke, Omawa. Ini Onyx benar-benar masih di zona merah. Sebenarnya ini udah tidak tahu apalagi yang harus mereka lakukan, tapi mereka harus all out dan mereka harus satu suara. Apakah Omawa lihat draft mereka akan kuat kali ini? Onyx ya, sama melihat mereka kuat di game pertama. Oke, mari kita menyaksikan bersama-sama di match yang kedua di game yang pertama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the late outdown. Ya, untuk early yang seharusnya masih bisa dikontrol. Untuk pattern di 2 menit awal. Aduh, tapi kalau melihat dari pusat sampai mau ke depan-depan tuh. Zoning outnya zoning benar-benar zoning out ya. Dan bisa kita lihat bahkan Baloiski tadi sempat ada di arah rumput. Aku mencari minimap sebentar. Tadi ada sempat di arah rumput. Aboy, Aboy. Bahkan Aboy terkena sedikit pressure flicker di awal tapi Suns. Itu dia gameplay agresif yang mungkin dirindukan oleh seorang Omawa dan juga sosok Lim ya. Iya, jelas Suns. Ya dia memang mendominasi banget kan untuk di mid-nya. Dan apalagi sekarang lagi menang hero. Ya makanya kalau lagi menang seperti ini kita tahu ya, dia targetnya bukan ke minion yang lagi lewat, tapi langsung target ke hero untuk skill-skillnya. Setuju banget. Balik ke pattern farming. Joy di awal kayaknya akan menghindari team fight sebisa mungkin ya. Dia akan bawa farming dulu, menangin item, menangin level, bahkan gak sering kita lihat di turtle diambil. Oh, tapi kalau bisa kita lihat tanpa adanya kondisi dari tim fight dengan tanpa rapid flash ini agak cukup merugikan untuk tim Onyx. Jadi concern dari tim Onyx dan juga Joy yang cukup menghindari early team fight ini sinkron ya Om ya? Ya, dan emblemnya Suyonya bukan pakai Inspire ya, beda ya. Ini yang Thrill. Killing Spree, terus juga dari bukan pull yourself together nih buat Kalea. Iya, lebih ke mikirin badannya juga. Bisa dipaksa, tapi satu informasi yang cukup mahal. Kali ini Baloiski, Walase first blood di tangan dari seorang Baloiski dengan flickernya. Pergerakan tiba-tiba, tapi apakah worth it? Karena jujur, ada baiknya pergerakan dengan flicker yang dia miliki ini bisa menjadi salah satu pegangan dia ketika turtle yang pertama. Cuma untung, yang kita bisa lihat di sini adalah kondisi kuat nantinya di level 4 dan plus Suyo akan kuat di early turtle. Iya, Sunsnya akan dikasih bawah karena Lutfinya dia menang dari rotasi juga udah di level 4. Sementara di arah Goldfish kayaknya ini bakal adu farming aja dulu sih sementara waktu. Yes, adu farming. Tapi kalau tiba-tiba Kadera akan bisa datang ke bottom lane dan membantu tim fight dan berhasil melakukan satu point kill, wah ini bisa menjadi surprise gameplay sih untuk para pasukan dari tim Onyx. Melihat informasi yang didapatkan dari para pasukan tim Onyx, belum ada sedikit informasi dari Aboy. Tapi lihat di sana apakah coba dipasar dengan Revis Crack. Para pasukan dari tim Onyx mereka harus mendapatkan turtle kan nampaknya tidak. Aboy! Ini berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Farm walaupun mereka harus kehilangan banyak sekali. Dan Kairi tidak tahu Yoji. dia apa-apa terhadap gantian dari Kiboy.
berhasil mendapatkan 1 poin kill. Walaupun harus bertukar dengan dirinya, tapi Baloyski semaksimal mungkin coba untuk mendapatkan 1 buah penyelamatan untuk dirinya. No, Tapi Baloy. nampaknya Baloyski membuang waktu dan akhirnya poin kill tidak untuk siapapun. Ya, the best thing yang bisa dilakukan oleh Baloyski tadi. Sementara ngelihat dari tim fight yang tadi, Turtle memang didapatkan oleh Onyx, tapi sayangnya kerugiannya juga lumayan. Oke, 2 berbanding 4, tapi nampaknya di sini seorang Kairi berhasil mendapatkan make it. Blowing up yang dibantu oleh seorang Sans, agresivitas tinggi membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan poin kill tambah, tapi Baloyski stand by posisi Ampera. Loh, kali ini bukan ditendang, tapi bahkan menuju ke arah seorang Sans. Dan bisa dibilang kerugian yang luar biasa banyak. Baloyski, what are you doing, Baloy? Miss mechanical sepertinya. Yep, salah untuk penempatan dari Way of the Dragon tadi. Yang tidak mendapatkan apapun selain daripada Baloy yang harus pick off juga. Dan kita sering melihat ya, Geek Farm waktu mereka sedang terdesak dan Baloyski tumbang banyak di early game. Ini dia, mereka akan cukup shaky dan mereka akan cukup sulit juga untuk bisa ngebalikin lagi kondisi dari tim lawan. Karena sekarang dari Sansya yang kelihatan cukup bebas bergerak. Dan di cover juga dengan adanya Kiba. Ini peluang sekarang untuk Geek ada di tangan Aboy. Betul. Mereka bisa bawa farming juga sih kalau memang mau. Karena kelihatan dari defensif, covernya kan lumayan. Oke. Tapi Lutfi memberikan sedikit angin segar ya untuk gameplay dari Onyx kalau bisa saya lihat ya. Genius One first item. Dia bisa kita lihat ini ada pressure tersendiri. Genius One di arah first item ini benar-benar membuat Kairi dia jadi support system lah Sans di sini. Kairi benar-benar fully damage-nya nanti. Menarik karena biasanya glowing ya buat mid laner. Iya, makanya itu kayak agak sedikit kaget tadi gue ngeliatnya. Tapi ya ngomongin Regen juga mungkin nanti bisa di item kedua sementara Turtle kembali. Informasi telah didapatkan dan bakal itu dia. Perpasukan dari tim Onyx mereka coba untuk menuju ke arah 1 buat Turtle dan lihat. Gop! Gagal mendapatkan tsunami slam tadi tapi langsung melengah damage dan hilang begitu saja. 2 Turtle kali ini dibagi untuk 1 sama 1. Satu sama lain membuat mereka bisa mendapatkan keunggulan dari para pasukan tim Onyx. Mereka tukar sama Turret di bawah. Oh, ya dan juga make it. Ini harus hati-hati banget nih. Karena dari Onyx infonya mereka akan langsung menuju ke atas juga. Dan set up untuk make it. Make it, it's coming, tapi lihat itu dia! Kadera! Kombinasi menuju ke seorang Sans tidak bisa dihentikan kembali dari first crack-nya. Almost is never enough, mencoba untuk menyelamatkan diri mereka. Sampai juga tumbang, keserangan seorang Kadera. Tapi dampaknya wombo combo combro! Gobs! Berhasil dengan double stun membuat para pasukan dari tim Geek Farm mendominasi tim fight di arah top lane. Tidak bergerak tadi. Dengan adanya hitbox yang lebih besar, area yang lebih gampang kena juga. Dan ini dahsyat banget sih, dapat banyak banget dari Geek Farm. Ya itu bagus banget karena semua pemain dari Onyx juga sedang menempel ya di satu titik dan semuanya terkena efek dari sisi dari Geek Farm juga. Speed of distraction juga itu mempengaruhi sekali loh, Lim. Damage-nya lumayan. Oh, damage-nya lumayan. Wah, ya kita nggak bilang nggak besar. Tapi itu timing masuk juga gitu loh. Masuknya pas Dan sama kenanya Baloy. ke Parsha. Iya. Kenanya ke Sans. Yang pakai Purify dan gak bisa kabur lagi. Iya, ketempel ya tadi ya. Oke, sekarang Geek yang megang kendalinya. Emang sih masih di menit ke-6 juga. Turtle padahal tadi dipegang oleh Onyx loh. Iya. Ini sudah mulai geser lagi. Bagaimana Cak Dera ternyata yang bisa menang gold dibandingkan dengan Savero. Iya, gila Cadera ya. Karena tadi tim fight cara top lane itu benar-benar mempengaruhi mereka sekali sih. Karena kalau ngomongin Turtle kan harus berbagi satu sama lain. Ya, seandainya nggak kena Spare of Distraction ya cerita pasti beda tadi ya. Iya, mungkin masih farming kalau bisa aku lihat ya. Tapi saatnya tadi harus terpick off juga untuk kedua kalinya nih berarti sepanjang permainan. Dan Cak Dera punya DHS baru selesai. Oke. Lumayan sih sebenarnya. Kayaknya juga harus agak kalkulasi menuju ke kalau ada Kadera kali ya. Lim. Nah, kalau yang saya lihat dari tadi ngomongin karena Kairi ketika dia masuk dan damage-nya maksimal karena dia. Waduh, deres banget Lim. Dan gak ada yang bisa following up. Pertanyaan di Turtle nih, masih mau dikontes kah? Oh, Karena kalau setup agak susah. Tapi kayaknya mereka akan lepasin ke arah Turtle ya nggak sih? Kalau mau kontes ini nggak baik banget. Kondisinya adalah kalau mereka kontes, mereka bisa kehilangan 2 pemain. Dan Faris. Aboy Hampir. bakal coba peruntukan semaksimal mungkin. Tapi di arah bottom lane, 1 turret tambah didapatkan oleh sosok serang Kadera. Distraction, waktu yang banyak Baloy, mencoba Baloy, dimainkan. Baloy. Tapi lihat Baloyski Oh, gagal untuk mendapatkan duel Dragon karena Fist Crack save the day untuk Lutfi. Itu dia imun yang tidak bisa ditendang. Dan membuat perpasukan dari tim Onyx mereka berhasil kehilangan satu momentum untuk di take down. Tapi sayangnya ketika melakukan push menuju ke arah mid lane, mereka juga tidak bisa terlalu berbuat banyak. Yap. Masih ada Abo ya, Astral Meteor dan juga Astral Sphere ini sangat-sangat cepat untuk bisa meng-clear lane. Dan terbukti dengan satu wave yang langsung cepat tereliminasi tadi oleh
Aboy. Dan agak sedikit tempo pelan juga untuk Onyx-nya sendiri. Mereka sempat menang. Tapi dibalikan oleh Geek. Mereka sekarang lagi pegang lagi. Cuma untuk setupnya jangan sampai. Oh my god! Kyrie! Lagi-lagi bersinar, damage selalu besar dan itu dia. Satu gameplay dari sosok seorang Kyrie membuat Aboy. Bahkan dia tahu udah pasrah, dia nggak bisa kabur kemana-mana, dia nggak pakai flicker, Lil. Iya, itu damage yang sangat-sangat eksplosif, Om. Yes, itu dia Rhythm of Joy ya. Belum dengan Electrifying Beats tadi padahal. Genius One, jangan lupakan itu. Tapi Tsunami Slam dikeluarkan. Avatar of God, dia berhasil mendapatkan sosok seorang Ghost. Following up damage mundur ke arah belakang, tapi tampaknya Ghost. Flicker more defensif, mencoba untuk menghilangkan damage yang diberikan, tapi Pawlowski sedikit terlambat melakukan cover ke arah bottom lane. Maka coba ditangkap, Pawlowski mencoba melakukan distraction agar jungle mereka tidak tumbang di depan mata. Sedangkan Pawlowski semaksimal mungkin coba untuk melakukan outplay. Dan Kadera, the best yang bisa dilakukan adalah farming. Ya. Tapi ini kita tahu, ini selalu dilakukan juga oleh Geek. Kadera akan dibiarkan untuk farming saja kalau memang mereka sedang dalam kondisi terdesak atau lagi butuh waktu untuk bisa manjakan body block time-nya. Apakah ada body block kali ini? Nampaknya tidak bisa. Dan satu turret di arah tengah sudah harus dihancurkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Gold langsung berbanding terbalik dengan 2.500 gold tadi menyentuh. Untuk Onyx. Masih dipisahin ya, Kaderanya masih farming dulu. Pokoknya Trinity dulu di tangan, tapi Lord langsung di setup. Oh, DMS terlalu sakit di depan sana. Mikey standby opposition, apakah ada Tsunami Slam? Mencoba berhasil mendapatkan satu poin kill atas Lutfi. Avatar of God dia mendapatkan satu poin kill saja terhadap seorang Cobb. Following up terhadap seorang Kyrie. Terlalu sakit yang bisa diberikan tanpa ada sedikit pengurangan. Sayangnya Spear of Distraction tidak menancap ke siapapun. Save? Oh, kalau misalnya satu Spear of Distraction tadi nyangkut aja ke Savero, minimal bisa diobrak-abrik dan Sans dapat. The best thing yang bisa dilakukan adalah save untuk Purple dirinya. Oke. Sekarang Lord diamankan oleh Onyx juga. Gold masih di Onyx. Tapi untuk defensif harusnya Geek Fam kuat kan, Om? Ya defense mereka sangat-sangat kuat ya. Ya masih ada Novaria juga. Most-mostnya akan distract untuk mainin lane yang berbeda dengan Lordnya. Jadi ini nafas masih agak panjang juga untuk Geek. Kecuali ini ada pemain mereka yang langsung terpick up di depan dari base mereka yang bisa jadi juga ditabrak langsung oleh Keyboy. Tapi so far ya ini tanpa EOG. Oke, sudah ready untuk EOG bagi Keyboy. Jadi kita harus menunggu gebrakan dari Onyx. Setelah Lord di bagian atas hanya akan diantarkan begitu saja. Masih ada juga untuk shield turret di bagian top. Jadi nggak masalah. Paulo kelihatan. Sedangkan Pawlowski bakal coba untuk menggocek seorang Kyrie. Coba lakuin distraction saja di depan sana. Tapi lihat harta Tata dan Sonata terlalu sakit untuk serang Aboy. Body block from Lutfi. Tapi Sans menyangkut begitu saja. Oh my god, si bawah. Untungnya tidak ada yang terlalu jauh dari Sans. Kalau tadi terlalu jauh sedikit aja. Itu Sans bisa di following up oleh Kadera loh. Wow, ini penguasaan map yang begitu baik dari Geek Fam. How to defense yang sempurna, bisa dibilang mereka nggak kehilangan apapun. Ya berarti ini metode defensif dari Geek yang mereka bawakan dari season ke season ya. Gue lebih suka dari delay rotasinya sih. Pawlowski itu nggak buat para pasukan dari tim Onyx itu nggak bisa menyamper ke Ramis Kids yang ada di arah bottom lane. Main sungai, Balai udah kasih mata di sana. Udah kasih dirinya, sebagai informasinya cukup mahal. Wah itu di bagian topnya malah Kadera ditemenin loh. Kalau sampai kena Tsunami Slam. Oh tapi jangan lupakan kali ini Kadera one by one situation dengan sosok seorang Sans. Memilih untuk mundur ke arah belakang. One last hit. Bisa saja ditumbangkan begitu saja. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx gagal untuk mendapatkan poin kill atas seorang Kadera. Pawlowski mencoba untuk memberikan sedikit informasi vision terhadap seorang jungle mereka. Mekis harus melepaskan ke arah Purple Buff ya. Karena udah terlalu sulit untuk bisa mendekat. Mekis? Tapi nampaknya Mekis belum dekat. Tapi hilang begitu. Tapi slam! One last hit Kyrie ter-shutdown. Poin kill cukup mal. Kadera harus mundur ke arah belakang. Dewi tidak bisa dibendung. Tapi harta Tata dan Sonata digocek begitu saja. Satu tembakan terakhir yang bisa memecahkan dirinya karena Skypisonnya aktif. Ya, tapi pertukaran 1 banding 2. Ini kurang baik sebenarnya untuk Geek Fam. Ya, tapi at least mereka dapetin Kyrie ya, yang punya bounty cukup besar juga. Meskipun jatuh ke tangan si Kalea tadi. Atau si Gobs. Oh, it's okay. Ya, bisa Oke, tapi tampaknya di depan sana Pawlowski termakan dengan sangat instan oleh seorang Savero. Beatnya ada di tangan dari Sans. Ketika Purify masih available, dia nggak bakal takut untuk berdekatan dengan seorang Pawlowski. Di arah bottom lane terlalu sakit dia bisa diberikan. Tapi sekalipun Kadera masuk itu nggak bisa lebih dalam. Tapi Kadera! Oh my God! What decision from Kadera! Shutdown pun terjadi! Gila, extreme decision yang diberikan oleh para pasukan dari tim Geek Fam membuahkan hasil. Ketika team fight mereka berada dalam kondisi penuh, 5 berbanding 3. Itu dia. Extreme decision itu. Berani. Dan itu mendapatkan hasil yang positif banget. Sekarang Lord langsung di setup. Onyx kalah jumlah. Ya berani terkalkulasi Speed of History yang memang meng-cancel tadi untuk Savero juga.
yang langsung terdorong mundur ke belakang. 5 ini setup untuk Gig. Tapi masalah ini Kiboy dimakan aja juga bisa. Dan lihat di depan sana, Revitalize waktu yang cukup banyak. Tapi Kyrie mencoba mengejar sosok Kedera. Tapi Electrifying bisa nggak bisa di double kill. Looking for triple kill, tapi Tsunami Slave berhasil menutup jalan dari seorang Kyrie. Wow, Electrifying Beats yang benar-benar harus di-respect oleh seorang Kedera. Karena tidak ada memiliki flicker membuat para pasukan dari tim Geek Farm harus kehilangan seorang Kedera. Dan Turtle ini masih coba untuk di-distract oleh seorang Baloy. Mereka memilih untuk tidak berhasil mendapatkan Oh my god, Aboy. Lord yang benar-benar tidak bisa didapatkan lagi oleh para pasukan dari tim Geek Farm akhirnya memilih untuk mundur. Lutfi lagi dan lagi menurut gua dia adalah warna baru untuk Onyx yang sedang berada di zona merah. Lord save untuk Onyx. Oke. Ini dia ya Lord Free untuk Onyx dan kalian, wow ini dia ada MPL di X Streamer. Ada Kakak Pudel. Kakak Pudel biasanya ada di arena tapi kali ini harus dari rumah dulu ya. Benar, kalian bisa kunjungi juga untuk channel official Restream MPL ID. Wow, Lord yang didapatkan tanpa ada kedua jungler. Tapi Lutfi dari tadi dia ngedinainya bagus banget loh Lim, jujur. Iya. Dia ngedinai gimana caranya para pasukan dari tim Geek Farm itu bisa maksimal. Itu didapetin oleh Lutfi Om. WON, kepencet, oke gak ada yang lihat. Gak apa-apa. Gak ada yang lihat WON. Saya nggak lihat. Ya, tapi satu sih, aku kira tadi ya dari Suns juga dia akan membeli Glowing One untuk item yang kedua. Full damage ya? Tapi sejauh ini nggak ada Glowing One sama sekali. Full damage lagi Cruncher bersama dengan Bloodwing. Oh latih Cruncher yang baru sangat-sangat mantap loh. Mantap banget karena Tapi lihat di depan sana, Motor Guard dia berhasil dihindari. Fokus ke belakang tuh yang Strekan. Satu point kill didapatkan, tapi Kyrie udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Kadera agak cukup scare. Spear of Distraction hampir saja mendapatkan seorang Lutfi. Dengan Lord kali ini, para pasukan dari tim Onyx, mereka mendapatkan 2 turret ini mahal loh. Iya, 4.000 gold juga langsung keunggulannya Om. ya lagi sih unggul juga. Cuma tadi kita melihat adanya sistem kerjasama untuk Gikam. Ditarik ke belakang Tsunami Slam, ditusuk lagi dengan Spear of Misery. Jadi Kibonya harus tumbang. Terlalu dalam dibawa ke dalam base milik dari Geek Farm. Dan Cadera, full item Rose Gold. Finally, udah punya Rose Gold Meteor Om. Tinggal jual sepatu ya. Tapi Tapi mau dijual. jujur itu satu kali Vitar Estrek ke trigger itu. Iya. Rose Gold. Langsung nyala swordnya. Ini damage-nya Tuh Divine Glaive. buset. Apa itu No Glowing glowing, One? nggak perlu glowing. Kita Iya. langsung full damage aja. Langsung Holy Crystal bro. Glowingnya ada dari Kiboy, ada. Masih ada anti regen dari Kiboy. On the way juga tuh kita bisa lihat barangnya Lutfi kan. On the way juga ke arah glowing. Gue rasa udah cukup. Holy gak sih? Tapi gue ngeliat dari Kyrie-nya juga dia genius juga bikinnya. Iya. Jadi kayak, ya mungkin tadi niatnya ada genius di Suns, berarti gak usah lagi. Tapi mungkin karena Joy juga yang tipikal jalan sendiri kan. Ya, jadi better untuk mandiri ya Bu. Itu satu kali loh. Itu satu kali aja. Terlalu sakit bersandingan oleh sosok seorang Suns. Tapi yang harus mulai diperhatikan adalah satu Om. Jangan sampai ketika nanti mereka dalam mode ofensif. Itu malah bebas untuk seorang Kadera. Ya. Untuk memberikan spesies strike ke belakang. Dan jangan lupa nih Cadera loh yang main. Kayak Moskovnya dia juga kadang dia berani buat ninggalin temen-temennya. Untuk fight, kan dia percaya 4 temennya ini bakal bisa nahan yang selama mungkin gitu loh. Iya. Kayak tadi ya, extreme decision-nya gila sih. Dia kadang ekstrimnya buat masuk, kadang ekstrimnya buat split push Buat dia. split push. Nah yang serem ini kalau sampai split push. Karena ini kan powernya Moskov juga yang sudah selesai aja. Iya, itu cepet banget sih mau rontokin base. Lord selanjutnya ada di bawah. Dan kabar baiknya atas. Base turret yang bagian Gikam atas udah hancur kan. Jadi Onyx dia nggak terlalu pusing nih dengan super minion yang akan terus ngebantu mereka. Ya, Farlane-nya Buset, mereka nggak harus worry. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx. Mereka udah mulai coba untuk mendapatkan Lord mereka yang ketiga. Kali ini fokus ke arah belakang. Sans damage-nya terlalu sakit, informasi telah diberikan. Ini menandakan para pasukan dari tim Geek Farm mereka bisa antisipasi terhadap seorang Sans. Tapi Sans gak diberikan pulang. Karena Revitalize ada baiknya langsung digunakan supaya setidaknya mereka tetap bisa mengantisipasi untuk menuju ke arah Lord. Yang ketiga. Kyrie udah ngebuka Electrifying Beach-nya. Lutfi! Nampaknya gagal, 2 flicker sudah harus keluar. Udah ke arah belakang, dan itu dia duel dengan on point. Berhasil mendapatkan 1 point kill untuk Kiboy, tapi nampaknya menerapkan respon defensif. Balas Ginter take down. Kali ini, apakah berani keluar? Tapi oh my god, Kadera! Winter Crown! Betul-betul menyelamatkan dirinya, tidak bisa terlalu lama, tidak bisa terlalu sakit. Tapi Kadera! Still survive! Tembakan menghindari damage yang diberikan oleh seorang Kyrie. Double kill from Aboy. Membuat Kadera kali ini masih bertahan.
2 tukar 2. What the play from Kadera. Ini 2 tukar 2, tapi ya kondisi yang gak memungkinkan untuk Geek Fam Wah, gila. melanjutkan Lordnya dan kembali reset. Oke, tapi reset di mana Lord ini bisa kepegang sekarang karena mereka masih mencadera. Ya, ada Kadera. Oh, saat sekali ini dia mencari karena Aboy tadi di rumput bakal coba dicek dan terdeteksi begitu saja. Ya mereka kelihatan juga. Tapi hati-hati Aboy ini bisa banget ketangkep nih. Sekali ketangkep tidak extract dari shot cukup. Yap, caderannya. Nggak cukup lagi, hilang nggak sih? Harusnya 2 kali tetes. Satu. Oke, Kadera. Masih telah dapatkan absorb damage yang menyala. Roscoe Meteor membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka coba petit satu wall Lord kembali. Mereka tidak mau menang kendor. Karena pelanggan apakah Retribution from Make memilih untuk mundur para pasukan dari tim Geekfam. Mereka harus kehilangan serang Aloyski. Setidaknya at least the best yang bisa dilakukan adalah 1 point kill atas Aloyski. Manis 1 ya. Tapi menyadari memang ya, gak ada retribution dicepetin langsung juga untuk Geek. Dan mereka berhasil untuk menahan dan so far Cadera dengan decision yang dibuat dengan dia. Timing masuknya sangat berani. Ini eksekusi dia luar biasa. Ini benar-benar Kadera lagi fearless. Dia nggak takut apapun di depan sana. Informasi tadi didapatkan. Dempakan perpasukan dari tim Onyx. Mereka harus ke belakang. Damage yang nyangkut di depan sana. Spear of Distraction. Membuat Kadera loncat atau tidak, tapi nampaknya tidak. Itu dia, nggak selalu harus masuk dari Spirit of Destruction yang Onyx. Dan sekarang dicicil pelan-pelan Lordnya. Oke, Lordnya udah mulai bisa ditemenin oleh para pasukan dari tim Geekfam. Dan itu dia Lord P. Berhasil banget cepat. Dia nggak expect kalau dikerjakan dari sana Megis dari belakang. Sedangkan Kadera di depan sana. Udah mulai terperangkap para pasukan dari tim Onyx. Berhasil banget triple kill. 3 point from Megis. Bahkan Maniac looking for 7. Digagalkan dan wipe out. What the play from Megis. Itu dia anak asuh dari seorang Aloyski. Berhasil mendapatkan Maniac. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Dan ini bencana. Lurus bisa langsung dilakukan dari Geekfam dan gak ada lagi yang bisa defense. Wah, what a play, what a team fight dari Geekfam yang berhasil mendapatkan series ini. Tapi cantik banget flanking yang dilakukan oleh Megis. Nge-game, diam, dan akhirnya berhasil mendapatkan Suns karena nggak expect ada Megis di sebelah sana. Wah, Geek, decision demi decision, bahkan sampai terbawa ke late game seperti tadi. Eksekusi mereka superb. Dan mereka berhasil untuk mengunci Onyx juga. Dengan Maniac ya, yang kembali bisa dimunculkan juga. Dengan perform dari Aboy untuk Novaria dia. Dan Cadera. Ya, memanfaatkan kesempatan. Di saat semua mata menuju Cadera, Megis menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil celah. Triple kill Maniac bahkan tadi untuk closingannya. Iya, tapi ini adalah momen untuk Megis. Jadi belakang dia nyambut semuanya 3 orang di satu titik yang sama. Kena Soul Silver. Iya, dan dia killing spree juga Om. Iya, jadi dia aktif ya langsung ya. Itu dia. Bahkan kalau seandainya tadi Kairi masih survive, kayaknya Lordnya masih banyak juga darahnya Om. Evolve Lord. Evolve Lord, 1 lawan 4 tetap bukan hal yang baik. Wah, lebih nice untuk Cadera. Ini luar biasa banget loh Cadera sekarang. Aku ngeliatnya dia di minggu pertama. Ya, Shaky goyang gitu. Iya, tapi dia sempet kan untuk gak bermain gitu kan. Karena ada player baru juga dari Geek waktu itu yang baru masuk. Dan sempat gak main dari Cadera, tapi Gila decision makingnya. Masalahnya dia agak cukup ekstrim, dia jujur. Dia bener nahan Spear of Destruction tadi. Iya. Keluarnya di detik terakhir. Dan waktu keluar, dia dapet gitu loh. Ya makanya, tapi itu decision making yang bener-bener 1/5, 1/10 hampir jarang dilakukan. ya Ekstrim sekali. berani banget. Dan satu suara, gue yakin kalau dia nggak komunikasi sama Baloy, dia nggak berani seperti itu. Iya. Gue yakin banget. Karena itu ngebuat seorang gold laner berani maju, pasti dengan support dari 4 kawannya. Iya, dibebaskan mungkin ya. Masuk aja. Gue liat penguasaan map dari Geekfam tadi memang gila banget sih. Parah sebenarnya. sih, yang dia deny rotasi di atas, dia muncul golfsnya. Ya kan gak kelihatan apa-apa, muncul ke bawah, tiba-tiba di tengah jalan udah ada Baloy. Itu dia, Baloy suruh pegang rivernya loh. Lihat ini momen yang luar biasa untuk Cadera juga. Ngedot semuanya loh dia. Kabur gak tumbang lagi. Iya. Sempet winter kan. Dia sih mainin abis walknya bagus banget ya ketika ada Dead Sonata. Dan ini di sempat sini winter nih, dia. tuh, Suns gak expect sama sekali. Dia sempat winter tuh. Makanya selamat lagi dan Win of Nation udah ke bait dari Savero. Ya udah, ini menandakan kalau misalkan make it ya free banget. Free banget dan free banget, damage-nya gede banget, lihat tuh. Full damage make it. Iya, Tapi iya, langsung saja tanpa berlama-lama ini dia. Kita bakal menyaksikan MVP of the game.
The Young Generation. Ini dia anak dari Baloyski, Make It. Wow, ini dia. Kelihatannya dengan build itemnya sebenarnya normal-normal aja, Om. Iya. Gak ada yang terlalu spesifik aneh gitu kan. Benar. Tapi secara kita bisa bilang team fight-nya Gig lambat laun sudah sangat-sangat membaik sekali. Kita bicara team fight ya. Dan juga kekuatan dari Novaria nih dengan item Lightning Truncheon yang ada adjustment. Kelihatan sebuah Astral Spear kalau sampai kena ke pemain-pemain yang berkumpul. Wah itu harus recall dulu sih kalau gak ada hero-hero healer. Ini berdamage dari Lightning Truncheon juga terlalu dahsyat. Dahsyat menurut gua. banget yang baru ini. Makanya Novaria sampai masuk gitu masuk tim. Bener-bener, bukan cuma dari Nova sih. Kayak Sanse juga tadi sekali Vitara strike, Sadera. Pecah ya langsung ya. Geprek Aktif, langsung. aktif. Makanya. Wow, oke, Lightning Truncheon ya. Bisa jadi pilihan-pilihan buat teman-teman semuanya kalau memang sedang menggunakan mid laner. Apalagi yang punya burst damage yang besar buat early game. Iya. Tapi berarti secara nggak langsung glowing ini jadi di skip ya, mau nggak mau ya. Betul. Dari Sanse tadi. Memang sih dampaknya juga beda banget. Sebenarnya semuanya udah sesuai dengan apa yang Onyx mau sampai The Besar bilang padahal. Cuman ya, ini dia untuk team fight yang tiba-tiba muncul nih caderannya. Sempat buat Twitter juga nungguin ya kan. Terus ternyata dia selamat tuh. Habis walk. Ada backup yang bagus juga tadi gitu kan. Dari Gobs-nya, dari Aboy-nya. Ya. Ini juga Aboy sih jadi PR ya. Kayak dia selalu di belakang dan damage ini berasa banget. Sangat-sangat besar sekali kena. Untuk sekelas yang tebel-tebel juga buat ke keyboardnya kena 3 kotak loh yang hilang. Jadi ya, nggak ada toilet armor juga sih ya, gue pantau sih. Iya, nggak ada sama sekali. Belum ada toilet armor. Satu-satu yang bisa ngebadanin. Tuh, tapi lihat tuh pas di base. banget sih. 2, 3, dapat semua langsung. Gimana? Lifesteal-nya langsung buset menjadi lifestyle. Killing spree. Itu bukan lifestyle lagi, lifestyle. Jadi gaya hidup bener Ji, jadi gaya hidup memang. Dari kayak hidup langsung dan itu dia. Nembak langsung ya. Item yang membuat seorang Maikis selalu sakit. Full damage. Make Full it. damage. Iya. Itu Windtalker cuma buat pukul base ya teman-teman ya. Yang Buat terakhir endgame tadi ya. Betul, buat endgame-nya. Jangan ketipu ya di sana ya. Tapi Cak Dera juga udah jual beli juga sih kalau buat Cak Deranya ya. Melvin Guard tadi. Untuk dia juga. Di sepatu yang dijual untuk Cak Dera. Ya, so far dari Gignya nih akhirnya mereka bisa dapetin kemenangan di game yang pertama. Padahal biasanya mereka ini lagi coding dulu nih game pertama. Biasanya. Sekarang mereka sudah dapetin momentum kemenangan di game yang pertama. Biasanya tunggu kita bilang Aboy lagi underperform kan. Ah itu aktif dia. Ini Abu udah kayak kembali ke setelannya dia. Pantesan tadi sebelum main udah gue bilang soalnya Om. Oh ya udah bilang Lagi duluan ya. turun. Tapi yang kelihatan sih memang gamenya juga bukan game yang mudah ya Betul, kawan-kawan. Karena panjang 19 menit nih, hampir 20 menit dari game yang pertama. Jadi keduanya juga sangat-sangat berusaha. Cuman kalau misalkan di spotlight dikit, ya gue mau kasih kredit ke Kairi sih. Kairi ya. Jadi kayak dia konsisten sekali loh di game Iya. ini. So far, Asli. di season ini apalagi kelihatan banget gitu. Bener sih. Entah yang lainnya lagi turun jadi kita melihat Kairinya yang konsisten. Atau memang ke arah sana spotlightnya Om. Iya benar. Bisa jadi kan? Dan bahkan kalau gue bisa lihat ya Kairi, jujur, yang bikin dia mengerikan adalah gimana caranya dia tetap dalam top perform di saat Onyx tadi sempat kegeser. Iya. Dia mainin sampai double kill, 1 kill, akhirnya bangkit lagi. Dan dia masih dapetin objektif buat Onyx. Itu yang paling penting. Ini yang selalu kita lihat dari Kairi. Setup objektif. Iya. Dia setting sendirian. Dengan hero-hero yang kadang susah setup Susah kan? bener. Ya kayak ini contohnya nih, ini hero yang lumayan susah setup. Dan kalau misalkan ngelihat dari Aboy, sebenarnya ini cuman kayak support system ngebuka map. Sans juga bisa sebenarnya dari damage yang jauh gitu kan. Bedanya ya dari landing jauhnya nih Om. Joy gak akan bisa menang ketika lawan Moskov sendirian. Ya itu udah pasti ya. Karena bacanya gebrakan dan juga efek-efek knockback yang membuat rhythm of joy-nya akan terputus. Buat di tengah tadi. Oke. Belum lagi Kaleanya juga masih ngangkat-ngangkat.